dikatakan bahwa memang insentif, stimulus, pengecualian berbagai produk yang juga dikecualikan dari PPN 12% ini dianggap kado bagi masyarakat Indonesia. Nah, kata kado bagi masyarakat Indonesia ini bagaimana kalau menurut Anda, Pak Raimadi? Kalau saya bukan bilang kado. Kalau kado kan menggembirakan. Ya, saya kasih kado kepada Pak Pram mau tahun baruan, Pak Pram pasti gembira ya. Tapi kalau ini kan bukan gembira, ini bukan kado, ya. Ini musibah. Ya, musibah. Kenapa dikatakan musibah? Musibah kan sesuatu yang nggak kita perkirakan kan. Kita nggak memperkirakan dan mengharapkan ini kan. Pelaku usaha maupun masyarakat. Kita tidak menginginkan ini. Kita tidak ingin juga negara kita resesi. Kita nggak ingin juga negara kita deflasi terus-menerus. Ya, walaupun ya memang sekarang sudah inflasi ya 1,2-1,4%. Tetapi situasi kondisi sekarang ini yang belum baik. Ya, kita nggak sedang baik-baik saja. Kita lihat saja. The Fed aja sekarang kondisinya juga masih akan menaikkan lagi suku bunganya. Kemudian dengan kata lain, otomatis BI rate juga akan tetap bertahan. Bahkan juga kemungkinan 2025 akan naik. Artinya apa? Tingkat suku bunga pasti akan naik. Tingkat suku bunga nggak akan pernah turun. Ya. Dan kondisi ini akan memberatkan bagi yang membayar kredit mobil, kredit rumah, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita tahu bahwa misalnya sekarang kurs juga nggak baik-baik saja. Kemarin menyentuh hampir angka 16. Ya, nggak baik-baik saja karena memang situasi global juga, apalagi ya kita mau menjelang Presiden Amerika ini dilantik. Ya, sentimen dan lain sebagainya, kemudian propaganda yang mereka lakukan bahwa akan menaikkan tarif kepada dagang di beberapa negara, termasuk negara China dan lain sebagainya, itu akan memberi dampak kepada penurunan atau lesunya kegiatan ekspor dan impor. Demand dan supply, dan itu pasti akan berpengaruh ke Indonesia. Nah ini yang tentunya tadi kalau dibilang kado, ini bukan kado Pak Pram, bukan kado di akhir tahun. Justru sekarang saya bertanya, apakah setiap kita puas dengan 2 bulan dikasih diskon listrik? Kalau ada yang bisa mensurvei, kenapa nggak dibikin 1 bulan saja diskonnya? Atau kenapa harus 2 bulan? Supaya sekaligus maksudnya 1 bulan lebih pendek begitu. Kalau dibilang kado kan, kalau dibilang kado mestinya diskonnya 1 tahun, misalnya. Kemudian juga ada bantuan-bantuan. Di pemerintahan sebelumnya bantuan BLT masih berlangsung per 6 bulan disurvei, dinilai lagi, diperpanjang lagi. Sekarang cuma 2 bulan. Artinya apa? Situasi dan kondisi ini kan, ya mohon maaf, saya penggemar film. Jadi ini kan sama seperti kita melihat film, endingnya kita udah tahu gitu. Bahwa ini sebagai bagian daripada propaganda. Masih banyak hal yang bisa dicapai selain PPN. PPN naik 1% itu sebenarnya kalau dihitung itu 9,09% kenaikan yang terjadi dari 11 sampai 12%. Jadi misalnya kita tahun 2023 749 triliun PPN contribution kepada negara. Kalau naik 10%, 9,09%, anggaplah 75 triliun. Berarti kan kontribusi 1% itu 75 triliun aja. Nah, bagaimana dengan underground ekonomi yang masih jauh lebih besar bisa dilacak? Bagaimana dengan import ilegal? Ada 75.000 kontainer yang tertangkap, itu menimbulkan kerugian 40 triliun lebih. Belum judi online, udah diberantas belum nih Pak Pram? 900 triliun 1 tahun atau 75 triliun 1 bulan. Kemudian perampasan aset. Nah, kenapa itu nggak dipercepat? Karena perampasan aset, saya sekarang tanya ke Pak Pram, hasil daripada uang koruptor yang ditangkap, yang masuk BUI, masuk Hotel Prodio, sekarang uangnya ada di mana? Tidak ada yang masuk di APBN. Betul. Kemudian pajak, kemudian bunga daripada uang koruptor itu, anggaplah 1.000 triliun. Anggaplah berapa triliun. Bunganya itu kemana? Masuk siapa yang nikmati? Nggak masuk tuh di dalam APBN. Jadi pendapatan lain-lain karena belum ada perampasan asetnya. Nah ini kan underground ekonomi.